Pernahkah kalian membayangkan tinggal di rumah warisan yang megah, tapi setiap sudutnya menyimpan rahasia yang lebih tua dari usia kalian? Sebuah rahasia yang tidak seharusnya dibangunkan. Selamat datang kembali di Zona Goib. Malam ini, kita akan menelusuri lorong waktu di sebuah joglo tua di Boyolali. Tempat sepasang pengantin baru tidak hanya menempati sebuah rumah, tetapi juga membangkitkan penjaganya yang telah tertidur selama puluhan tahun. Apa yang terjadi ketika cinta mereka bertemu dengan kesetiaan abadi sang penuh? Tetaplah bersama kami, karena kisah ini akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menerima warisan keluarga. Bagi Bima, rumah itu adalah sebuah mahakarya, sebuah joglo tua yang diwariskan dari kakek buyutnya di desa Asri Jiwah Boyolali, berdiri anggun di tengah petak sawah yang menghijau. Sebagai seorang arsitek, matanya berbinar melihat setiap detil ukiran kayu jati yang menghitam karena waktu. Atapnya yang menjulang tinggi seolah menantang langit, dan pilar-pilar kokohnya adalah saksi bisu dari zaman yang telah lama berlalu. Ini bukan sekedar rumah, ini adalah sejarah yang bisa ia sentuh. Berbeda dengan Bima, istrinya Ratih merasakan sesuatu yang lain. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di pelataran rumah itu, ada hawa dingin yang tak wajar merayap di tengkuknya. Kontras dengan udara Boyolali yang cenderung hangat. Rumah itu memang indah, Ratih mengakuinya. Dinding gebyok berukir rumit dan lantai tegel kuno yang dingin di kaki memberinya pesona tersendiri. Namun ada satu titik di dalam rumah yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu adalah pilar utama di tengah ruangan yang disebut Bima sebagai Saka Guru. Pilar itu tampak paling tua, paling besar, dan paling gelap di antara yang lain. Permukaannya terasa licin dan dingin saat disentuh, seolah menyimpan embun dari malam yang tak pernah berakhir. Ratih seringkali mendapati dirinya tanpa sengaja menghindari pilar itu, mengambil jalan memutar meski harus berjalan lebih jauh ke dapur atau ke kamar. Ada perasaan aneh, seolah ia sedang diawasi dari sana. Minggu pertama mereka di sana berlalu dengan kesibukan menata barang. Bima dengan semangat memperbaiki beberapa bagian kecil yang lapuk, sementara Ratih, seorang penulis, mencoba mencari sudut yang ternyaman untuk meletakkan meja kerjanya. Ia memilih tempat di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Namun dari sudut itu, pilar Saka Guru selalu berada dalam jangkauan pandangannya. Keanehan pertama datang dalam bentuk aroma. Suatu malam saat Ratih sedang asyik mengetik hingga larut malam, hidungnya menangkap wangi bunga melati yang sangat pekat. Aneh, karena ia yakin tidak ada pohon melati di sekitar rumah. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya bawaan angin malam. Tapi aroma itu tidak hilang, malah semakin kuat, seolah sumbernya ada di dalam ruangan. Ia menoleh ke sekeliling dan matanya tanpa sengaja tertuju pada pilar Saka Guru. Saat itu, aroma melati terasa paling kuat. Besoknya ia menceritakan hal itu pada Bima. Suaminya hanya tersenyum dan berkata mungkin ada tetangga yang sedang mengadakan ritual atau hajatan. Bima terlalu logis untuk hal-hal seperti itu. Baginya setiap hal aneh pasti punya penjelasan yang masuk akal. Namun gangguan tidak berhenti sampai di situ. Malam berikutnya, saat keheningan desa benar-benar terasa pekat, Ratih mendengar suara. Suara gamelan yang mendayu-dayu sangat lirih, seolah datang dari kejauhan. Ia membangunkan Bima, menyuruhnya mendengarkan. Bima mempertajam telinganya, lalu menggeleng. Ia tidak mendengar apa-apa selain suara jangkrik di luar. Ratih mulai merasa dirinya aneh. Mungkin hanya kelelahan karena pindahan. Teror yang sesungguhnya mulai beberapa hari kemudian. Saat itu Bima sedang pergi ke kota untuk membeli beberapa material bangunan. Ratih sendirian di rumah. Siang itu ia memutuskan untuk membersihkan sebuah gudang kecil di belakang rumah yang belum tersentuh. Di antara tumpukan perkakas tua dan jaring laba-laba, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di pojok gelap. Dengan penasaran, ia membawa kotak itu ke ruang tengah dan membukanya. Isinya sederhana,
namun entah kenapa membuat jantungnya berdebar. Hanya ada sekuntum bunga kantil yang sudah kering dan menghitam, serta selembar kertas tua yang digulung. Tulisan di atasnya menggunakan aksara Jawa kuno yang sama sekali tidak ia mengerti. Saat ia sedang mengamati kertas itu, ia merasakan hembusan angin dingin menerpa lehernya. Spontan ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia bersumpah, dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berkelebat di dekat pilar Saka Guru. Ratih segera menutup kotak itu dan menyimpannya kembali. Perasaannya semakin tidak enak. Sepanjang sisa hari itu, ia merasa tidak sendirian. Suara-suara kecil mulai terdengar. Suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumah joglo itu hanya satu lantai. Suara gesekan di dinding gebyok, seperti kuku yang ditarik perlahan di atas kayu. Ia mencoba menelepon Bima, tapi sinyal di desa itu memang sulit. Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bima yang sudah terlelap, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Sekitar pukul 2 pagi, ia mendengarnya. Suara yang membuat darahnya serasa membeku. Suara bisikan tepat di samping telinganya. Sangat jelas, sangat dekat. Sebuah suara serak dan berat seperti suara lelaki tua. Suara itu hanya mengucapkan satu kata. "Nduk." Ratih menahan nafas, tubuhnya kaku karena takut. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar menoleh. Ia tahu, ia yakin sekali, sumber suara itu bukan dari suaminya. Suara itu terasa kuno, berwibawa, dan penuh dengan energi yang tidak ia kenali. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Ia hanya bisa memejamkan mata sekuat tenaga, berharap pagi cepat datang. Ia tahu, mulai malam ini, ia tidak lagi hanya tinggal berdua dengan Bima di rumah itu. Ada seseorang yang lain. Sang penjaga yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Setelah malam yang penuh teror itu, Ratih berubah menjadi lebih pendiam, lebih waspada. Kantung matanya menghitam, pertanda kurang tidur. Setiap kali Bima bertanya, ia hanya menjawab sedang banyak pikiran atau sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia tidak berani menceritakan soal bisikan itu. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan suaminya yang tidur di sebelahnya saja tidak mendengar? Bima pasti akan menganggapnya mengada-ada. Kejadian-kejadian aneh kini menjadi rutinitas yang mengerikan baginya, terutama saat Bima tidak ada di rumah. Pintu kamar mandi yang ia yakini sudah tertutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit. Benda-benda kecil seperti pulpen atau bukunya sering berpindah tempat. Suatu sore, saat sedang menyeduh teh di dapur, ia mendengar suara tawa cekikikan lirih dari arah ruang tengah. Bukan tawa kuntilanak yang melengking, melainkan tawa seorang wanita tua, parau dan singkat, seolah-olah sedang menertawakan sesuatu yang lucu. Ratih langsung berlari ke kamar dan mengunci diri sampai Bima pulang. Ratih mulai mencoba mencari tahu. Dengan berbekal nama kakek buyut Bima, Mbah Kerto, ia berani bertanya pada seorang wanita paruhbaya pemilik warung di ujung desa. Wajah wanita itu seketika berubah saat mendengar nama Mbah Kerto. Ia menatap Ratih dengan pandangan campur aduk antara hormat dan takut. Dari wanita itulah Ratih mengetahui sedikit cerita. Mbah Kerto bukan sekadar warga biasa. Beliau adalah seorang empu yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Konon, beliau memiliki ilmu dan penjaga gaib yang setia. Penjaga itu, kata si pemilik warung, terikat pada rumah joglo itu, khususnya pada Saka gurunya.
"Hati-hati, Nduk," pesan wanita itu dengan suara berbisik. "Jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas di rumah itu. Penunggunya tidak suka." Pulang dari warung, perasaan Ratih semakin kalut. Informasi itu tidak menenangkannya, justru memvalidasi semua ketakutannya. Rumah yang bagi suaminya adalah surga arsitektur, baginya adalah sebuah sangkar dengan penjaga tak kasat mata. Malam itu, Ratih memberanikan diri untuk menguji sesuatu. Setelah Bima tertidur, ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tengah. Gelapnya ruangan terasa begitu pekat, hanya cahaya bulan dari jendela yang memberi sedikit penerangan. Dengan jantung berdebar kencang, ia mendekati pilar Sakaguru. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk tulang. Ia berdiri sekitar 1 meter di depan pilar itu. "Siapapun Anda," bisiknya dengan suara bergetar, "kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tinggal di sini dengan tenang." Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam di luar. Ratih menunggu beberapa saat, merasa sedikit konyol. Mungkin memang hanya imajinasinya. Ia berbalik untuk kembali ke kamar. Tepat saat ia membelakangi pilar itu, ia merasakannya. Sensasi dingin yang luar biasa di punggungnya, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin dari napasnya. Ia membeku, tak berani menoleh. Rasa takut melumpuhkan seluruh sendi-sendinya. Perlahan, sangat perlahan, ia mencoba melirik ke lantai di sampingnya. Di bawah cahaya bulan yang remang, ia melihatnya. Sebuah bayangan. Bayangan yang lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Berdiri tepat di belakangnya. Itu bukan bayangannya sendiri. Bentuknya tinggi, besar, menjulang dengan bahu yang lebar. Bayangan sesosok pria kekar. Jantung Ratih seolah berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Kakinya terasa seperti jeli. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia memaksa tubuhnya untuk lari. Ia tidak menoleh lagi, hanya berlari membabi buta ke dalam kamar, membanting pintu dan melompat ke atas tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ia gemetar hebat di samping Bima yang masih tertidur pulas, sama sekali tidak menyadari teror yang baru saja dialami istrinya. Keesokan paginya, Bima menemukan Ratih demam tinggi. Wajahnya pucat pasi dan ia terus mengigau dalam tidurnya. Bima yang sudah mulai khawatir mengira istrinya hanya kelelahan. Ia tidak tahu bahwa demam itu bukan karena virus atau bakteri. Demam itu datang dari rasa takut yang teramat sangat, dari perjumpaan singkatnya dengan sang penjaga joglo yang menunjukkan wujudnya untuk pertama kali. Saat Bima sedang mengompres dahi Ratih, matanya tak sengaja melirik ke arah pintu gebyok mereka. Di ukiran kayu yang rumit itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Seperti ada bekas goresan baru membentuk pola yang tidak ia kenali. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Itu bukan goresan biasa. Goresan itu membentuk sebuah gambar kasar. Gambar 2 sosok manusia, satu besar dan satu kecil, berdiri di depan sebuah pilar. Di bawahnya ada tulisan aksara Jawa yang digores dengan tajam. Bima tidak bisa membacanya, tapi hatinya mulai merasakan firasat buruk. Sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat di rumah ini jelas tidak menyukai kehadiran mereka. Demam Ratih tidak kunjung turun selama 2 hari. Ia lebih banyak tidur, namun tidurnya tidak pernah tenang. Seringkali ia meracau, menyebut kata-kata seperti bayangan, dingin, dan pilar. Bima semakin cemas. Obat dari dokter seolah tidak mempan. Ia mulai berpikir, mungkin benar ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Sesuatu di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan oleh logikanya. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Bima terjaga karena mendengar suara rintihan dari sampingnya. Ia melihat Ratih duduk di tempat tidur, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong menembus dinding kamar. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tiba-tiba,
Dengan gerakan yang kaku seperti boneka kayu, Ratih bangkit dan berjalan keluar kamar. Bima segera menyusulnya. Jantungnya berdebar kencang melihat istrinya berjalan lurus menuju ruang tengah, berhenti tepat di hadapan pilar Sakaguru. Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan, pemandangan itu sungguh mengerikan. Ratih berdiri mematung, menatap pilar itu dengan tatapan kosong. "Ratih, sadar Tih," panggil Bima sambil menggunjang pelan bahu istrinya. Perlahan, Ratih menoleh. Tapi mata yang menatap Bima bukan mata istrinya. Mata itu terasa asing, dingin, dan penuh dengan kearifan kuno. Kemudian, dari bibir Ratih keluarlah suara. Bukan suara Ratih yang lembut, melainkan suara serah dan berat seorang lelaki tua. Suara yang sama dengan yang pernah didengar Rapih dalam bisikan. "Lungguhmu wis suwe, nanging tamumu orang ngerti toto kromo." Bima terkejut, mundur selangkah. Tubuhnya merinding hebat. Ia mengerti bahasa Jawa, dan kalimat itu jelas sebuah peringatan. Tamu yang tidak tahu sopan santun. Siapa yang dimaksud? Seolah menjawab pertanyaan di benak Bima, Ratih mengangkat tangan yang kaku dan menunjuk ke sebuah sudut ruangan, ke arah tumpukan kardus yang berisi barang-barang yang belum sempat mereka tata. "Barang kuih, nggawa reget." Barang itu membawa kotoran. Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh Ratih tiba-tiba lemas dan ambruk. Bima dengan sigap menangkapnya. Sesaat kemudian, Ratih tersadar, batuk-batuk seolah baru saja tenggelam. Ia menatap Bima dengan bingung. "Ada apa, Mas? Kenapa kita di sini?" Ia sama sekali tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Bima tidak menjawab. Pikirannya berpacu cepat, mencoba mencerna kejadian barusan. Tamu yang tidak tahu sopan santun, barang yang membawa kotoran. Matanya tertuju pada tumpukan kardus yang ditunjuk oleh Ratih tadi. Kardus-kardus itu berisi peralatan dan material proyek arsitektur Bima. Namun ada satu kotak yang berbeda. Sebuah kotak kayu berisi beberapa artefak dan patung-patung kecil bergaya modern yang ia beli dari seorang kolega di kota. Ia membelinya hanya karena suka dengan desainnya yang unik. Didorong oleh firasat yang kuat, Bima membawa Ratih kembali ke kamar, lalu ia berjalan ke tumpukan kardus itu. Ia membuka kotak kayu berisi patung-patung modern tersebut. Saat membukanya, ia baru sadar patung-patung itu meskipun modern memiliki desain yang sedikit menyinggung beberapa simbol spiritual dari budaya lain. Mungkin bagi orang modern seperti Bima, itu hanyalah seni. Tapi bagi penjaga rumah ini yang terikat pada tradisi dan kesakralan Jawa kuno, benda-benda itu mungkin dianggap sebagai kotoran, sebuah penghinaan. Tanpa pikir panjang, Bima membawa kotak itu keluar rumah. Ia berjalan ke ujung halaman belakang, menggali lubang dan mengubur kotak beserta isinya dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah tindakannya benar atau salah, tapi ia hanya mengikuti instingnya, mengikuti pesan yang baru saja ia terima melalui istrinya. Saat ia kembali ke dalam rumah, ia merasakan perubahan. Hawa di dalam ruangan terasa sedikit lebih ringan, tidak lagi seberat dan menekan seperti sebelumnya. Ia masuk ke kamar dan mendapati Ratih sudah tertidur pulas. Napasnya teratur dan wajahnya terlihat lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, demamnya mulai turun. Bima duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah istrinya. Logikanya hancur malam itu. Ia kini sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan masalah biasa. Ia berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan memiliki aturannya sendiri. Arwah Mbak Kerto atau apapun itu yang menjaga rumah ini telah berkomunikasi dengannya. Bukan dengan penampakan yang menakutkan, tapi dengan cara yang lebih personal dan mengerikan, melalui tubuh istrinya sendiri.
Ia tahu, mulai sekarang ia harus belajar tata krama jika ingin terus tinggal di Joglo Asrijiwo. Ia harus menghormati sang tuan rumah yang tak kasat mata. Setelah kejadian malam itu, Bima menjadi orang yang berbeda. Skeptisismenya runtuh digantikan oleh rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan. Ia menceritakan semuanya kepada Ratih pagi keesokannya, tentang kerasukan, pesan gaib, dan kotak patung yang telah ia kubur. Anehnya, Ratih tidak terkejut, seolah sebagian dari dirinya sudah tahu, sudah merasakan semua itu. Pengakuan Bima justru membuatnya lega, karena kini ia tidak lagi sendirian dalam ketakutannya. Mereka berdua sepakat untuk mencoba hidup berdampingan dengan sang penunggu. Mereka mulai menerapkan tata krama yang mereka yakini akan dihargai. Setiap pagi, Ratih akan meletakkan secangkir kopi pahit dan beberapa bunga melati segar di sebuah piring kecil di dekat pilar Sakaguru, sebuah laku simbolis untuk menghormati tuan rumah. Bima di sisi lain mulai lebih banyak diam dan merenung. Ia berhenti memutar musik keras-keras dan selalu mengucapkan permisi dalam hati setiap kali melewati pilar utama itu. Untuk sementara, keadaan terasa damai. Suara-suara aneh menghilang, aroma melati yang dulu terasa menusuk kini menjadi wangi yang lembut dan menenangkan, seolah menjadi pertanda kehadiran yang bersahabat. Ratih bisa kembali menulis dengan tenang dan Bima bisa melanjutkan pekerjaannya merenovasi bagian-bagian kecil rumah tanpa gangguan. Mereka mulai berpikir, mungkin inilah solusinya. Hidup harmonis dengan dunia yang tak terlihat. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara. Seperti badai yang didahului ketenangan, teror berikutnya datang dengan cara yang jauh lebih personal dan menyakitkan, menyasar pada hal yang paling berharga bagi mereka, mimpi dan masa depan. Suatu malam, Bima terbangun dengan perasaan gelisah. Ia baru saja mendapatkan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dan Ratih sedang menggendong seorang bayi laki-laki di ruang tengah joglo itu. Mereka tampak sangat bahagia. Tiba-tiba, dari arah pilar Sakaguru, muncul sosok bayangan tinggi besar yang pernah dilihat Ratih. Sosok itu berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangannya yang gelap ke arah bayi mereka. Saat itulah Bima terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikannya sebagai bunga tidur, tapi malam berikutnya mimpi yang sama datang lagi, lebih jelas, lebih detail. Kali ini ia bisa mendengar suara serak dari sosok bayangan itu, suara yang sama yang pernah merasuki Ratih. Sosok itu berkata, "Iki omahku, kabe isine omahku, duetku." Kalimat itu menghantam Bima seperti palu godam. Semua isi rumahku adalah milikku. Apakah itu berarti anak mereka kelak juga akan dianggap milik sang penunggu? Pikiran itu begitu mengerikan hingga membuatnya mual. Puncaknya adalah ketika Ratih yang beberapa hari terakhir merasa tidak enak badan memutuskan untuk menggunakan tes pack. Hasilnya 2 garis positif. Ia hamil. Berita yang seharusnya membawa kebahagiaan tak terhingga itu kini diselimuti awan gelap ketakutan. Bima menatap Ratih dan Ratih balas menatap Bima. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Keduanya memikirkan hal yang sama. Mimpi Bima, peringatan dari sang penunggu. Sejak saat itu, suasana rumah kembali berubah. Hawa damai yang sempat mereka rasakan lenyap seketika, digantikan oleh ketegangan yang pekat.
Gangguan-gangguan kecil kembali muncul, namun kali ini terasa lebih jahat, lebih mengancam. Ratih sering merasakan ada yang mengelus perutnya saat ia tidur. Sentuhan dingin yang membuatnya langsung terjaga dalam ketakutan. Bima mulai melihat bayangan hitam itu lagi. Tidak hanya berkelebat, namun terkadang berdiri diam di sudut ruangan, hanya mengawasi mereka dengan kehadiran yang menekan. Mereka merasa terperangkap. Menjual atau meninggalkan rumah warisan itu terasa seperti pilihan yang mustahil, seolah ada ikatan tak terlihat yang menahan mereka. Di sisi lain, membesarkan seorang anak di bawah bayang-bayang entitas kuat yang mengklaim kepemilikan atas segala sesuatu di rumah itu adalah sebuah mimpi buruk. Suatu sore, saat Ratih sedang duduk termenung di teras, Pak Detarno, seorang tetua desa yang disegani, kebetulan lewat. Melihat wajah Ratih yang muram, ia berhenti dan menyapa. Setelah berbasa-basi sejenak, entah kenapa Ratih merasa bisa mempercayai orang tua ini. Ia menceritakan kegelisahannya meski tidak secara detail. Pak Detarno mendengarkan dengan seksama, matanya yang bijak menatap lurus ke arah pilar Sakaguru yang terlihat dari teras. Setelah Ratih selesai, ia menghelap napas panjang. "Penjaga rumah ini tidak jahat, Nduk," tanya pelan. "Dia hanya setia pada tugasnya, menjaga apa yang menjadi milik tuannya, Mbah Kerto." "Tapi Pak De," tanya, "Tapi Pak De, dia tidak akan menyakiti, tapi dia akan meminta apa yang menjadi haknya. Dulu Mbah Kerto membuat perjanjian, penjaga ini akan melindungi rumah dan keturunannya. Tapi setiap generasi baru yang lahir di rumah ini harus diperkenalkan kepadanya. Harus ada ritual untuk menitipkan anak itu padanya. Jika tidak, sang penjaga akan menganggap anak itu sebagai milik pribadinya." Jantung Ratih seperti mau copot. Jadi itulah aturan tak tertulisnya. Bukan sekedar sesajen kopi dan bunga. Ada harga yang jauh lebih besar yang harus mereka bayar untuk bisa tinggal di sana dengan tenang. Mereka harus menyerahkan anak mereka secara ritual kepada sang penjaga. Sebuah pilihan yang mustahil. Bagaimana mereka bisa menitipkan darah daging mereka pada makhluk yang bahkan tidak bisa mereka lihat wujudnya? Teror di Joglo Asrijiwo ternyata jauh lebih dalam dan rumit dari yang pernah mereka bayangkan. Penjelasan Pak Detarno meninggalkan Bima dan Ratih dalam kebimbangan yang luar biasa. Pilihan di depan mereka sama-sama mengerikan. Melakukan ritual penitipan terasa seperti menyerahkan jiwa anak mereka pada entitas gaib. Namun, menolaknya berarti hidup dalam teror berkelanjutan dengan ancaman sang penjaga akan mengklaim anak mereka dengan caranya sendiri. Malam-malam mereka kini dipenuhi diskusi yang berujung pada keheningan putus asa. Gangguan semakin menjadi-jadi, seolah sang penunggu tahu mereka sedang ragu dan mencoba menekan mereka untuk segera mengambil keputusan. Suatu malam, Ratih terbangun karena suara tangisan bayi yang lirih. Suara itu jelas datang dari dalam kamar mereka. Ia membangunkan Bima, dan mereka berdua mendengar suara itu dengan jelas. Suara tangis bayi yang menyayat hati. Namun tidak ada bayi di sana. Suara itu seolah menjadi gambaran masa depan, sebuah peringatan tentang apa yang akan terjadi jika mereka salah melangkah. Di lain waktu, Bima yang sedang bekerja di ruang tengah melihat ke arah pilar Sakaguru. Untuk sesaat, ia bersumpah melihat ukiran di pilar itu bergerak, membentuk siluet samar sesosok bayi yang sedang digendong oleh bayangan hitam yang tinggi besar. Pemandangan itu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Sang penunggu tidak lagi memberi peringatan lewat mimpi. Kini, ia menunjukkannya langsung di dunia nyata. Rasa putus asa akhirnya membawa Bima kembali menemui Pak Detarno. Kali ini ia datang sendiri, dengan tekad untuk mencari jalan keluar apapun itu. Ia menceritakan segalanya, dari mimpi hingga penampakan terakhir. Pak Detarno mendengarkan dengan tenang di beranda rumahnya yang sederhana. Ikatan antara Mbah Kerto dan sang penjaga itu sangat kuat, Bima. Itu bukan perjanjian biasa.
Itu sumpah yang diikat dengan darah dan nyawa. Kamu tidak bisa melawannya, tapi mungkin kamu bisa membuat perjanjian baru. Perjanjian baru? Bagaimana caranya, Pak De? Tanya Bima secara harapan muncul di hatinya. Kamu adalah keturunan langsung Bakerto. Darah beliau mengalir di tubuhmu. Hanya kamu yang bisa berbicara dengannya, bukan sebagai penyewa, tapi sebagai tuan rumah yang baru. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu pantas menjadi pewaris joglo ini, bukan hanya sebagai pemilik fisik, tapi juga sebagai penjaga spiritualnya. Pak De Tarno kemudian menjelaskan sebuah ritual yang harus dilakukan Bima. Ritual yang sederhana, namun menuntut keberanian dan ketulusan hati. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Bima harus duduk bersila sendirian di depan pilar Saka Guru dari tengah malam hingga subuh. Ia tidak boleh membawa senjata, jimat atau bahkan penerangan. Hanya berbekal secangkir kopi pahit, kembang setaman, dan kemenyan dibakar. Ia harus berbicara dari hati ke hati, bukan dengan mulut, tapi dengan batin. Menyatakan maksudnya, meminta izin, dan menawarkan sebuah perjanjian baru. Malam yang ditentukan pun tiba. Ratih dengan berat hati mengunci diri di kamar, mendoakan keselamatan suaminya. Bima dengan jantung yang berdegup kencang, melakukan semua yang diinstruksikan Pak De Tarno. Ia duduk bersila di atas tikar pandan menghadap pilar hitam yang menjulang dalam kegelapan pekat. Asap kemenyan yang wangi mulai mengepul memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Jam pertama berlalu dalam keheningan yang menakutkan. Jam kedua, hawa di ruangan menjadi sangat dingin, menusuk hina ke tulang. Bima mulai mendengar suara-suara, desahan, bisikan, dan suara gamelan lirih yang seolah mengelilinginya. Ia memejamkan mata, memfokuskan pikirannya, mengabaikan semua gangguan itu. Tepat saat tengah malam, ia merasakannya. Kehadiran yang sangat kuat kini berdiri di hadapannya. Ia tidak berani membuka mata, tapi ia tahu sosok bayangan hitam itu ada di sana. Ruangan terasa sesak, seolah semua oksigen tersedot oleh kehadiran itu. Dengan batinnya, Bima mulai berbicara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bima, cicit dari Kerto. Ia menyatakan niatnya untuk merawat rumah itu dengan baik. Ia menceritakan tentang Ratih dan calon anak mereka. Lalu, ia sampai pada inti perjanjiannya. Saya tahu Eyang Penjaga, Anda setia pada sumpah itu. Saya tidak akan melanggar sumpah itu, ucap Bima dalam hatinya. Saya akan memperkenalkan anak saya pada Anda, tapi bukan untuk dititipkan, bukan untuk menjadi milik Anda, melainkan sebagai sesama penjaga rumah ini. Dia adalah keturunan Kerto, sama seperti saya. Darahnya adalah darah penjaga. Ajari dia, lindungi dia, tapi jangan pernah memilikinya. Sebagai gantinya, saya bersumpah selama garis keturunan saya masih ada di rumah ini, kami akan selalu merawat Anda, menghormati Anda sebagai bagian dari keluarga. Hening. Tidak ada jawaban. Tekanan di ruangan terasa semakin berat. Bima merasakan keraguan dari sosok di depannya. Dengan sisa keberaniannya, Bima menambahkan satu hal lagi. Jika Eyang setuju, tunjukkan tandanya. Jika tidak, ambillah saya sekarang juga sebagai gantinya. Tapi biarkan istri dan anak saya pergi dengan tenang dari rumah ini. Itu adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Ia menawarkan nyawanya sendiri. Setelah mengucapkan itu, tekanan berat di ruangan perlahan mulai berkurang. Hawa dingin yang menusuk berangsur-angsur menghangat. Suara-suara gaib pun lenyap, digantikan oleh keheningan malam yang normal. Bima tetap duduk mematung dengan mata terpejam, tidak berani bergerak sampai azan subuh berkumandang. Ketika cahaya fajar pertama mulai menyelinap melalui celah jendela, Bima perlahan membuka mata. Asap kemenyan sudah habis, hanya menyisakan aroma tipis. Ia menatap pilar Saka Guru. Di depannya tidak ada yang berubah. Tapi saat ia hendak berdiri,
Matanya menangkap sesuatu di piring kecil tempat ia meletakkan kembang setaman. Di antara kelopak bunga yang layu, terletak sekuntum bunga kantil segar yang masih kuncup. Bunga yang sama persis seperti yang Ratih temukan di kotak kayu tempo hari. Bima tahu itu adalah jawabannya. Perjanjian baru telah diterima. Terkadang berdamai dengan dunia lain bukan berarti menantang atau lari, melainkan memahami dan menghormati aturan mereka. Bima dan Ratih tidak mengusir sang penunggu. Mereka justru merangkulnya sebagai bagian dari warisan keluarga mereka. Mereka memilih jalan keberanian dan ketulusan, membuat perjanjian baru yang didasari oleh rasa hormat, bukan ketakutan. Kisah dari Joglo Asri Jiwa mengajarkan kita bahwa setiap tempat tua memiliki jiwanya sendiri, memiliki penjaganya sendiri. Dan terkadang cara terbaik untuk hidup tenang adalah menjadi bagian dari cerita mereka. Terima kasih telah menyimak Zona Gaib malam ini. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Tetaplah waspada, karena mereka ada di sekitar kita.